Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-6, dan bangsa besar manakah? Kamis 4 November, kebijaksanaanmu dan akal budimu. Seperti yang kita lihat, Ulangan 4 ayat 1-9 adalah sebuah ekspresi yang sangat kuat yang tidak hanya menunjukkan status spesial dari bangsa ini, tetapi juga panggilan misinya. Terjalin di seluruh ayat-ayat itu sebagai ide bahwa mereka perlu menurut, mengikuti, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka untuk lakukan. Bacalah kembali Ulangan 4 ayat 6. Apa yang secara khusus Tuhan katakan yang merupakan kebijaksanaan dan akal budi mereka di mata para bangsa-bangsa sekitar? Jika dilihat sekilas, seakan-akan peraturan dan ketetapan itu sendiri yang berisi kebijaksanaan dan akal budi. Tetapi bukan itu yang dikatakan oleh ayat itu. Tuhan telah mengajarkan kepada mereka akan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya. Ya, itu benar. Tetapi kebijaksanaan dan akal budi mereka datang ketika mereka memelihara ketetapan dan perintah tersebut, atau datang ketika mereka menuruti akan ketetapan dan perintah tersebut. Penurutan mereka, itulah kebijaksanaan dan akal budi mereka. Israel sebenarnya memiliki sistem hukum, aturan, dan ketetapan yang paling indah yang pernah ditemukan di dunia ini. Faktanya hal itu memang benar. Tetapi apa gunanya semua itu jika Israel tidak mengikutinya? Sebaliknya, kebijaksanaan mereka, akal budi mereka datang dari manifestasi hukum Allah yang nyata dalam hidup mereka. Mereka harus menghidupkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada mereka, dan mereka bisa melakukan itu hanya apabila mereka menuruti semua kebenaran-kebenaran itu. Semua terang dan semua kebenaran tidak akan mendatangkan kebaikan, baik bagi bangsa Israel maupun bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka, jika mereka tidak menghidupkan kebenaran itu. Itulah sebabnya berulang-ulang mereka dipanggil untuk menurut, karena penurutan mereka kepada ketetapan-ketetapan dan peraturan Tuhan, bukan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan mereka sendiri, adalah yang menjadi poin utama dalam hal menjadi saksi bagi dunia. Penurutan mereka kepada undang-undang Allah akan menjadikan mereka keajaiban dan kemakmuran di hadapan bangsa-bangsa di dunia. Ia dapat memberikan mereka hikmat dan kepandaian dalam segala pekerjaan yang sulit yang akan terus menjadi guru mereka dan akan memuliakan dan mengangkat mereka melalui penurutan kepada undang-undangnya. Jika menurut, mereka akan dipelihara dari penyakit-penyakit yang menimbulkan bencana kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan diberkati dengan kesegaran intelek. Kemuliaan Allah, keagungan dan kuasanya harus ditunjukkan dalam segala kemajuan. Mereka harus menjadi sebuah kerajaan imam-imam dan raja-raja. Allah melengkapi mereka dengan setiap perlengkapan supaya menjadi bangsa yang termulia dalam dunia ini. Seri Membina Jilid 5, halaman 221. Bacalah Matius 5 ayat 13-16. Dalam ayat-ayat ini, apa yang sedang Yesus katakan kepada kita yang merefleksikan hal yang sama yang Dia telah katakan kepada bangsa Israel kuno? Secara khusus, bagaimana hal ini diaplikasikan kepada kita sebagai anggota gereja? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita menginginkan kebijaksanaan dan akal budi menjadi bagian kita bisa mendapatkannya dengan meminta kepada Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel, kebijaksanaan mereka maupun akal budi yang Allah berikan kepada mereka datang dari manifestasi hukum Allah yang nyata dalam kehidupan mereka. Mereka harus menghidupkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada mereka di dalam perjalanan iman mereka. Penurutan terhadap ketetapan-ketetapan ataupun perintah-perintah Tuhan mendatangkan kebijaksanaan dan akal budi. Karena sifat dari hukum ataupun aturan yang diberikan Allah kepada kita adalah untuk mengatur akan kehidupan kita untuk lebih baik lagi, baik kepada sesama manusia, terlebih kepada Tuhan. Allah menginginkan supaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar, disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Itu semua akan terjadi apabila mereka merealisasikan perjanjian yang Allah buat kepada bangsa ini dengan cara
menuruti setiap arahan-arahan yang diberikan Allah kepada bangsa ini. Demikian pula dengan kita. Allah akan memberikan akal budi, kebijaksanaan di dalam setiap kehidupan kita, kemampuan untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan, asalkan kita menuruti setiap perintah, menuruti setiap arahan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, penurutan itu bukan usaha kita untuk mendapatkan keselamatan, tetapi itu buah dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan, dan ucapan syukur rasa terima kasih kita kepada Tuhan dengan cara kita mau menuruti Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Seharusnya tidaklah salah apabila kita menuruti setiap perintah Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, bahkan keselamatan diberikan kepada kita. Itulah sebabnya pelajaran bagi kita pada saat ini, kita perlu menurut, mengikuti, dan melakukan instruksi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan memperoleh kebijaksanaan dan akal budi, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Karena ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Matius 5 ayat 13-16. Kita harus menjadi garam dan juga terang, memberikan terang kebenaran kepada setiap orang. Mari kita menuruti setiap ketetapan Tuhan atas dasar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih atas janji kebijaksanaan dan akal budi akan diberikan di dalam kehidupan kami ketika kami memelihara ketetapan dan perintah yang Allah berikan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.